Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Biasa malam ini hari di kajian di sini kita bahas masalah tafsir daripada surah Al-Baqarah, karena sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Kurban. Maka pembahasan kita akan membahas beberapa ayat dalam surah As-Saffat, ayat 101 sampai 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin azim wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika nazzil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin wa basyarnahu bi ishaq nabiyyan minas salihin. Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, anugerahkan kepadaku seorang anak, termasuk anak yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyabar, maksudnya Ismail. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, maksudnya Ibrahim, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan putranya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah dalam penyembelihan, lalu kami, kata Allah, panggil dia dari langit, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata, dan kami tebus putra itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman, dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi
yang termasuk orang-orang yang saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ringkasan dalam surah Al-Qasas ayat 101 sampai 113. Ringkasan tentang kisah penyembelihan Ibrahim kepada putranya Ismail yang belakangan menjadi syariat kurban. Maka malam ini kita akan membahas tentang kurban dan pengorbanan. Karena kalau tidak ada pengorbanan, tidak ada kurban. Harus ada pengorbanan. Dengan cara mengumpulkan harta untuk membeli binatang yang akan dikurbankan, kan? Dan itu pengorbanan, karena tidak semua orang mampu mengeluarkan harta untuk membeli seekor unta, sapi ataupun kambing. Ada sebagian kaum muslimin yang bakhil. Makanya perlu ada pengorbanan untuk melakukan kurban ini. Tapi bagaimana kisahnya? Di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan bagaimana Ibrahim alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku seorang anak termasuk orang yang saleh. Ibrahim mengajarkan kepada kita sebagai orang tua agar terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak kita ini termasuk orang saleh. Karena betapa banyak orang tua tersiksa hidupnya gara-gara anaknya durhaka kepadanya. Bahkan sebagian orang tua itu ada yang bercita-cita membunuh anaknya di waktu bayi kalau dia tahu anak sudah besar itu kurang ajar kepadanya. Kalau tahu anak saya seperti ini waktu bayi sudah kucekik dia, biar mati sekalian. Ada orang tua itu yang kemudian menyesalkan akan kelahiran anaknya. Kenapa? Karena ketika tumbuh dewasa dia tidak jadi anak saleh. Makanya penting berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi habli minas salihin. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan Ibrahim. Dan setiap doa itu pasti didengar dan pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak dikabulkan itu karena sebuah hikmah. Boleh jadi itu sebuah kemaslahatan bagi orang yang berdoa. Jadi kalau ada orang berdoa kok tidak dikabulkan, berarti ada hikmah di dalamnya. Boleh jadi sengaja Allah tidak kabulkan karena ada kemaslahatan. Umpamanya orang fakir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaya, ingin dapat harta yang banyak. Ternyata Allah tidak kabulkan. Boleh jadi itu maslahat bagi dia. Sebab kalau seandainya Allah kabulkan, ketika dia kaya makin kufur dia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Sekali-kali manusia itu mudah melampaui batas ketika Allah bentangkan kekayaan kepadanya. Terkadang sengaja Allah tidak kabulkan. Sebab kalau seandainya Allah berikan kekayaan, jadi korun dia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini Ibrahim alaihi salatu wasallam dikabulkan doanya, padahal Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam itu sudah tua. Sudah sangat tua. Dia menginginkan setiap hari ada keturunan yang akan meneruskan generasinya. Tetapi tidak kunjung dikarunia anak dari istri sah yang pertamanya Sarah. Sampai Allah takdirkan ada seorang budak yang dihadiahkan Muqawqus kepada Sarah, kemudian Sarah menghadiahkan kepada Ibrahim untuk menikahinya. Maka lahirlah dari seorang budak yang namanya Hajar, putra pertama Ibrahim, itulah Ismail. Makanya Allah mengatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran seorang anak yang sabar. Dari mana kita tahu Ismail ini sabar? Nanti akan ada kisahnya. Bagaimana kesabaran Ismail alaihi salatu wassalam ini.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idzibtala Ibrahimu rabbahu wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan beberapa kalimat, tapi Ibrahim lulus dari ujian itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ujian yang paling berat yang Allah timpakan adalah ujian para nabi. Itu berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddal bala indallahil anbiya. Sesungguhnya ujian terberat yang Allah timpakan adalah ujiannya para nabi. Dan ujian itu tidak mesti keburukan. Bisa saja ujian itu ada kebaikan. Jadi ujian itu bisa diuji dengan keburukan, bisa diuji dengan kebaikan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah untuk kalian. Lah para nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Lah salah satunya adalah Ibrahim alaihi salatu wasallam diuji dengan berbagai macam ujian yang luar biasa. Bagaimana tidak ikhwatu fiddin, dia diuji dengan ayahnya. Ayahnya itu pembuat patung, penyembah patung, penjual patung, dan menyerukan manusia untuk menyembah patung. Dan Ibrahim setiap hari mendakwai bapaknya, ya abati lima ta'bud ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Wahai bapakku, ngapain kau sembah berhala yang tidak bisa mendengar, melihat, bahkan melindungi dia pun tidak bisa? Justru jawaban ayahnya mengatakan, la illam tantahi ya Ibrahim la narjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim, kalau engkau tidak berhenti terus mengajak bapakmu ke dalam agamamu, saya akan rajam kamu atau saya akan usir kamu, jangan pernah ada di sini. Bayangkan ancaman dari bapaknya. Ma'asyiral muslimin, ini ujian terberat keluarga Ibrahim alaihi salatu wasallam. Bapaknya tidak beriman. Belum lagi dihadapkan dengan dua raja yang sangat bengis. Pertama Namrud. Ibrahim alaihi salatu wasallam sampai melakukan hiwar dialog dengan Namrud yang berakhir dengan pembakaran. Akhirnya Ibrahim pun dibakar hidup-hidup. Kalaulah bukan karena pertolongan Allah, tentu Ibrahim sudah hangus dibakar itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Katakan, wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Kemudian dihadapkan kepada raja Mesir Fir'aun. Saat Ibrahim bersama Sarah istrinya hijrah dari Palestina menuju Mesir dan tinggal di Mesir. Sarah itu wanita tercantik dunia, dan si Fir'aun di zaman itu sangat zalim, menyukai istri yang cantik dan membunuh suaminya. Ketika mengetahui istri Ibrahim cantik, maka sang raja memerintahkan penggawanya untuk menculiknya dan membunuh Ibrahim kalau dia suaminya. Maka Ibrahim mengatakan kepada Sarah, kalau para prajurit itu mengambil kamu, jangan katakan aku suamimu, tapi katakanlah aku saudaramu. Tauriah. Ini bukan dusta tauriah, karena benar ucapan Ibrahim, maksudnya saudara di sini artinya saudara seiman. Karena di Mesir kala itu tidak ada yang beriman kecuali Ibrahim dan istrinya Sarah, maka menggunakan bahasa tauriah supaya Ibrahim tidak dibunuh. Kemudian Sarah pun dibawa ke kerajaan, dan ketika hendak dicabik-cabik kehormatannya oleh sang raja ini, tiba-tiba muncul karamah. Istrinya Ibrahim, Sarah, berdoa kepada Allah agar jangan sampai raja itu menjamahnya. Tiba-tiba raja itu setruk, tidak bisa bergerak. Kemudian dia ketakutan.
sampai menyalahkan prajurit dan mengatakan, kenapa kalian datangkan syaitan, bukankah kusuruh kalian datangkan manusia? Setan pula kau datangkan kemari. Ketakutan sang raja akhirnya mengusir Sarah keluar, bawa wanita ini keluar. Sebelum keluar, sang raja menghadiahkan kepada Sarah hajar, kemudian disuruh pergi dari istana. Lah ketika Sarah menceritakan kisah ini kepada Ibrahim, Ibrahim marah. Kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kelak di antara keturunannya ada yang bisa menguasai Mesir dan menggulingkan Fir'aun. Makanya ucapan Ibrahim, doa ini menjadi turun-temurun dibicarakan sampai kepada zamannya Fir'aunnya Musa. Bani Israel bercerita tentang kisah Ibrahim berdoa agar dari keturunannya akan ada yang menggulingkan pemerintahan Fir'aun. Maka Fir'aun pun kemudian membuat undang-undang jangan sampai ada bayi-bayi Bani Israel yang hidup. Makanya Fir'aun mengatakan bunuh semua anak laki-lakinya, tinggalkan anak perempuannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ujian luar biasa. Belum lagi ketika kemudian dia punya anak dari Hajar. Tiba-tiba Allah menanamkan cemburu kepada Sarah. Kemudian Sarah pun tidak mau satu atap dengan Hajar. Terpaksalah Ibrahim berdoa kepada Allah. Maka Allah perintahkan untuk membawa Hajar dan putranya yang masih kecil, Ismail, untuk dijauhkan dari Sarah. Kemana? Ke negeri kering kelontang. Biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah lembah, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, tidak ada manusia, tidak ada makanan, tidak ada apapun. Lembah padang pasir kering kelontang. Diletakkan begitu saja. Kemudian Allah merintahkan Ibrahim untuk meninggalkan keduanya. Ini ujian besar. Bertahun-tahun dia berdoa, minta anak, Rabbi habli minas salihin. Sudah diberikan anak, tiba-tiba ditinggalkan di tengah padang pasir. Bisa saja dimakan serigala. Tapi Ibrahim yakin perintah Allah, tidak mungkin terjadi apapun. Bahkan Hajar meyakinkan Ibrahim, kalau ini perintah Allah, pergi engkau. Idzan lan yudayyi'an Allah. Pasti Allah tidak mungkin menyanyiakan kami di sini. Ujian sangat berat sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan itulah Ibrahim pertama kali ziarah ke mana? Ke Mekah dari Palestina. Karena Ibrahim itu bolak-balik ke Mekah 5 kali. Yang pertama ini ketika mengantarkan Hajar dan Ismail kecil. Kemudian setelah itu ditinggalkan. Kemudian ziarah yang kedua saat Ismail alaihi salatu wasalam sudah berusia 13 tahun. Artinya sudah remaja, sudah bisa diajak dialog, tukar pikiran, berbincang, sudah bisa disuruh-suruh dan begitu seterusnya. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Dan ini yang kita akan kisahkan nanti belakangan. Kemudian ziarah yang ketiga, saat kemudian Ismail sudah besar dan Sarah pun kemudian meninggal dunia, maka Ibrahim hijrah dari Palestina ke Mekah. Kemudian dia pun diperintahkan Allah untuk membangun Ka'bah. Maka dia pun kemudian mengajak putranya Ismail untuk membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim dan juga Ismail meninggikan pondasi Ka'bah. Kemudian yang keempat, ziarah Ibrahim ketika Ismail menikah. Dia mendengar Ismail menikah dengan salah satu wanita Jurhum. Ibrahim ingin mengetahui istrinya seperti apa dan akhlaknya seperti apa. Maka Ibrahim pun datang kembali dari Palestina menuju Mekah. Kemudian berjumpa dengan istrinya yang kebetulan Ismail lagi keluar. Rupanya istrinya memiliki buruk perangainya. Bukan orang baik, bukan wanita salehah. Maka Ibrahim kemudian disuruh menceraikan istri yang pertamanya. Diceraikanlah istrinya oleh Ismail. Kemudian Ibrahim balik ke Palestina. Kemudian yang kelima, Ibrahim menikah lagi dengan wanita Jurhum lainnya. Ismail menikah lagi dengan wanita Jurhum yang lainnya. Ibrahim mendengarnya lagi. Pernikahan yang kedua.
dan dia pun ingin melihat dan mengintip apakah istri kedua Ismail ini salihah ataukah sama dengan istri yang pertama yang diceraikannya. Ketika berkunjung ke rumahnya, rupanya Ismail juga tidak ada. Ketika kemudian dites kebaikannya, rupanya istri kedua Ismail ini adalah wanita salihah. Maka Ibrahim mengatakan, berwasiat kepada istrinya untuk disampaikan kepada Ismail agar jangan diceraikan lagi. Ini istrimu yang baik. Maka dari keturunan istrinya yang kedua inilah lahirlah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya kisahkan dalam surah As-Saffat ini adalah ziarah Nabi Ibrahim kedua. Ketika satu malam kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam bermimpi, dan mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Beda dengan mimpi antum wangsit. Beda wahyu dengan wangsit. Kalau mimpi para nabi wahyu artinya perintah, dan perintah harus dilaksanakan. Kan ini perintah Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini katakan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika usia Ismail sudah sampai kepada as-sa'ya, artinya usianya sudah remaja, sudah belasan tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Artinya sudah bijaklah anak 13 tahun itu. Maka Ibrahim menceritakan kedatangannya dan mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, ayahmu semalam bermimpi bahwa ayahmu menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu? Di sini ada kesan bahwa Ibrahim itu ragu-ragu untuk melaksanakan perintah. Karena harusnya sebuah perintah itu tidak boleh meminta pendapat. Perintah itu tidak boleh meminta pendapat. Kalau Allah sudah perintahkan sesuatu, tidak boleh meminta pendapat. Laksanakan. Itu asal perintah. Sebagaimana Rasul mengatakan, idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan semampu kalian. Karena perintah Nabi perintah Allah. Tidak boleh perintah Allah itu ragu-ragu. Harusnya Ibrahim itu langsung datang menemui Ismail, langsung dipegang, digorok, harusnya kan begitu. Kenapa kok minta pendapat? Perintah kok minta pendapat? Fangdur madza tara. Cemana pendapatmu? Ulama tafsir mengatakan di sini Ibrahim bukan berarti ragu-ragu, tidak. Ibrahim itu ingin menguji putranya, ingin memberikan ujian kepada putranya. Ini perintah Allah masalahnya. Apakah Ismail itu redha dengan perintah Allah atau tidak? Dan di sini juga ada pelajaran bagi orang tua. Kalau anak itu sudah usia di atas 10 tahun, belasan tahun, 13, 14, 15, maka jangan biarkan, tetapi dekati mereka, ajak dialog. Karena anak-anak seusia itu lagi puber-pubernya. Ajak dialog, maunya apa, cita-citanya apa, arahkan. Bagaimana Ibrahim ini mengajak dialog dengan putranya nih. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi karena Ismail ini didikan wanita yang sangat kuat tawakalnya. Hajar ketika ditinggalkan oleh Ibrahim di tengah padang pasir yang luar biasa kering kelontang, tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, tidak ada hewan, bahkan tidak ada manusia di situ. Tapi karena Hajar yakin ini perintah Allah, dia mengatakan kepada Ibrahim, "Idhab ya Ibrahim, pergi kau sana. Keberadaan kami di sini saya yakin tidak mungkin disia-siakan Allah." Kenapa? Karena Hajar yakin perintah Allah, di balik perintah itu ada kebaikan. Makanya karena Ismail ini adalah turunan wanita yang sangat tawakal kepada Allah, maka buah mangga tentu tidak jauh dari pohonnya. Maka dengan tegas Ismail mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kalau itu perintah Allah, wahai ayahku, lakukan saja.
tanpa ragu-ragu tuh. Kalau itu terjadi kepada antum mimpi nih nyembelih anak, kemudian besoknya nak bangun, bapakmu semalam bermimpi nusuk kamu dengan belati, macam mana pendapatmu? Itu mimpi setan lah bah, katanya. Enggak benar itu. Bagus bapak saja saya tusuk, minta dibalik tusuk ya. Tetapi bagaimana Ismail juga mengajarkan kepada kita tentang birrul walidain, bagaimana berbakti kepada orang tua, tidak membantah perintah orang tua. Karena tahu ini perintah Allah, Ismail tidak bantah, tidak berpikir, tidak mengatakan, wahai ayahku berpikir ulanglah, anakmu ini si mata wayang, kalau kau bunuh aku kau tak punya anak lagi. Tak ada Ismail berpikir seperti itu, karena ini tahu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayahnya memerintahkan sesuatu yang merupakan perintah Allah, Ismail anak soleh. Makanya ini anak-anak soleh ini jangan membangkang orang tuanya. Kalau orang tua mengatakan salat nak, salat, ngaji nak, ngaji. Tak boleh kemudian kita ini durhaka dengan orang tua, dosa besar ya. Lihat Ismail ini anak soleh. Kata bapaknya, semalam ayahmu bermimpi menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Enggak apa-apa bi, lakukan saja. Kalau itu perintah Allah, insya Allah. Penting mengucapkan insya Allah. Kenapa Ismail mengatakan insya Allah? Dan engkau akan dapati wahai ayahku, insya Allah termasuk hamba Allah yang bersabar. Kalimat insya Allah, karena tidak mungkin terjadi penyembelihan itu kecuali semua kehendak Allah. Seolah-olah Ismail mengatakan seperti ini. Ketika dia mengatakan insya Allah, aku termasuk orang yang sabar. Kalau memang penyembelihan itu bukan perintah Allah, tapi kamu yang mau menyembelih aku, maka aku tidak akan sabar. Kalau penyembelihan itu idenya datang dari ayahnya sendiri. Tapi kalau penyembelihan itu datang dari Allah, engkau redha menyembelih putramu, aku pun redha sebagai putramu untuk disembelih, maka engkau akan dapati insya Allah engkau akan mendapati anakmu termasuk hamba Allah yang bersabar. Kalau itu perintah Allah, kau redha, aku pun redha. Makanya Ismail kemudian mengatakan insya Allahu minas sabirin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Huzaimah, Al-Imam Hakim dan Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ada yang mengatakan hasan, dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lama ata Ibrahim Khalilullah salawatullah alaihi wasalamuhu al-manasik urida lahu syaitan inda jamratil aqabati faramahu bisab'i hasayatin hatta sakha fil ardi thumma urida lahu indal jamrati thaniyati faramahu bisab'i hasayatin hatta sakha fil ardi thumma urida lahu indal jamrati thalithati faramahu bisab'i hasayat hatta sakha fil ardi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asy-syaitan tarjumuna wa millatu abikum Ibrahim tattabi'un. Asy-syaitan turjamuna wa millatu abikum Ibrahim tattabi'un. Ketika Ibrahim ini sudah mulai hendak melakukan penyembelihan kepada putranya Ismail, ini syaitan ada kesempatan menggoda Ibrahim, kalau bisa digagalkan supaya Ibrahim bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mengikuti perintahnya. Jadi ketika Ibrahim membawa putranya Ismail dan sampai di Jamratul Aqabah yang pertama, datang setan dan mengatakan, ya Ibrahim, atadhbahu ibnataka li ajli ru'yak? Heh Ibrahim, apakah engkau akan menyembelih putramu hanya gara-gara mimpi? Pikirlah, itu mimpi loh. Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak tergoda dengan setan, marah dia,
diambilnya 7 butir batu, dilemparnya, Allahu Akbar, nyingkir kau dari sini. Kemudian dia berlalu dan lewat kepada Jumrah Al-Wusta. Datang lagi setan yang lain, memberikan was-was lagi dan mengatakan, ya Ibrahim, atadbahu ibnataka li ajli ru'yah. Hei Ibrahim, apakah kau akan menyembelih putramu hanya gara-gara mimpi? Mikir dong. Maka Ibrahim tidak menjawab, diambil lagi dia 7 butir batu, dilempar ke arah Jumratul Wusta dan mengatakan, Allahu Akbar, menyingkir kau dari sini. Sampai kemudian berakhir kepada yang ketiga, Jamrah Sughra. Datang lagi setan dan mengatakan hal yang sama, atadbahu ibnataka li ajli ru'yaka ya Ibrahim. Hei Ibrahim, apakah kau akan menyembelih putramu gara-gara sebuah mimpi? Coba terpikir sedikit. Ibrahim pun marah, mengambil 7 batu lagi, kemudian dilempar dan mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Maka lemparan-lemparan batu dalam Jamratul Aqabah yang pertama, kedua dan yang ketiga menjadi sebuah manasik dalam haji. Sebuah manasik dalam haji. Walaupun sekali lagi, apakah kemudian tujuan melempar itu melempar setan? Saking semangatnya lempar jumrah itu karena dianggap setan ada depan jumrah itu, sampai sandal dilempar. Lempar sandal, lempar payung, apa itu? Lempar setan katanya. Ya. Itu gulu, nggak boleh. Ya, batu yang dilempar pun kecil, pun batu besar kena kepala orang, matilah kan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya kemudian sampailah di sebuah tempat. Ismail memberikan wasiat kepada ayahnya saat hendak disembelih. Pertama wasiatnya, pendamkan wajahku ke tanah. Karena menyembelih manusia itu bukan dari leher. Kalau leher itu binatang, kalau manusia itu di sini. Ada hukuman pancung itu di sini, bukan di sini. Ya, karena biar cepat mati, tengkuk sini, tepas gitu ya. Pendamkan mukaku ke dalam tanah. Sebab kalau seandainya saat menyembelih diriku, matamu tertuju kepada mataku, wajahmu tertuju kepada wajahku, akan tumbuh rasa sayang, tak jadi pula disembelih. Kalau enggak nampak wajah dipendamkan, hilanglah rasa sayang itu, karena yang ada perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ikat aku. Sebab kalau seandainya aku sampai kesakitan dan engkau tidak mengikatku, aku bisa lari. Namanya orang disembelih sakit, ya, aku bisa lari, ikat aku. Subhanallah. Ya. Kemudian yang ketiga, singsingkan pakaian. Sebab kalau seandainya ada darah yang memuncrat dari leherku mengenai pakaianmu, kemudian ibuku melihatnya, maka dia akan menjadi sedih selamanya. Deal or no deal? Deal katanya. Berarti sudah siap. Ya. Akhirnya Ibrahim pun mulai menggorokkan pisaunya di leher Ismail. Betul-betul diiris-iris. Tetapi di sini terjadi mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ibrahim tidak mempan dibakar oleh api, maka di sini pun terjadi mukjizat. Ismail tidak mempan diiris pisaunya Ibrahim yang tajam itu. Kenapa? Karena tujuannya bukan menyembelih Ismail. Tujuannya hanya al-ibtila wal imtihan, hanya ujian saja. Allah hendak menguji Ibrahim. Karena Ibrahim itu dikenal Khalilur Rahman. Khalil itu lebih tinggi daripada Habib. Habib itu orang yang dicintai, kekasih. Maka Khalil itu di atas kekasihnya lagi. Dari seluruh para nabi dan rasul yang menjadi kekasih Allah cuma 2. Pertama Ibrahim yang disematkan padanya Khalilur Rahman, dan yang kedua Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sematan Khalil itu lebih banyak kepada Ibrahim, sama dengan Kalimur Rahman. Disematkan kepada Musa, padahal yang diajak bicara langsung dengan Allah itu bukan Musa saja. Nabi Adam juga bicara dengan Allah langsung tanpa penerjemah. Termasuk Rasul juga dalam peristiwa Mi'raj di Sidratil Muntaha berbincang langsung dengan Allah.
Harusnya mereka disebut Kalimur Rahman, tapi Kalimur Rahman hanya disematkan kepada Musa, sama dengan kalimat Khalilur Rahman. Kalimur Rahman kepada Musa, Khalilur Rahman kepada Ibrahim. Karena Ibrahim menghabiskan usia, waktu, tenaga, biaya sampai kepada nyawanya hanya untuk kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia punya anak Ismail, kecintaannya tumbuh kepada Ismail. Berarti dikhawatirkan ada kecintaan yang tadinya diberikan kepada Allah 100%, mungkin 30%-nya mulai luntur karena punya anak dan lebih mencintai anaknya. Lah Allah ingin menguji apakah kecintaan Ibrahim masih bulat 100% kepada Allah, ataukah sudah terbagi dengan kecintaan dia kepada putranya Ismail. Makanya disuruh menyembelih itu. Tapi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, betul-betul dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah mengatakan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk siap melaksanakan perintah Allah dan menyembelihnya, dan pisau sudah dijalankan di leher Ismail, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru dari langit dan mengatakan wa nadainahu ayya Ibrahim. Lalu kami panggil dari langit, hei Ibrahim, hei Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Maknanya engkau sudah menjalankan perintahku dan engkau sudah lulus ujianku. Inna kadzalika nazil muhsinin, sungguh demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ibrahim lulus. Ini ujian berat, makanya Allah katakan inna hadza lahwal balaul mubin. Sungguh ini benar-benar ujian yang sangat nyata. Siapa yang sanggup menyembelih anaknya, ikhwan? Sebejat-bejatnya orang tua, kalau bisa anaknya jangan kayak dia. Karena sayangnya seorang ayah kepada anak itu luar biasa. Apalagi anak itu anak saleh. Tentu orang tua lebih sayang lagi, kan begitu. Jadi anak-anak ini kalau ingin disayang orang tua, jadi anak saleh, pasti orang tua senang. Lah Ibrahim ini punya anak yang luar biasa, penyabar, orang saleh, ahli ibadah. Ismail alaihi salatu wassalam harus dikorbankan. Ini kan berat sekali, kawan. Jangankan itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat meninggalnya Ibrahim, putra daripada Maria Kibtiyah, Rasul menangis. Sampai Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasul, kenapa kau menangis?" Maka Rasul mengatakan, "Ya Abdurrahman, innal aina la tadma wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Abdurrahman, mata ini bisa mencucurkan air mata, dan ini air mata rahmat seorang ayah kepada putranya. Hati ini bisa bersedih, dan aku saat berpisah dengan Ibrahim sungguh menyayat hati. Aku tidak tahan sehingga aku menangis. Dan ini tangisan rahmat, kasih sayang ayah kepada anaknya. Makanya Rasul menangis saat di kuburan ketika menguburkan Ibrahim, putra tercintanya dari Maria Al-Kibtiyah itu. Ya wajar, kematian orang tua musibah, kematian pasangan musibah. Boleh jadi sedihnya sebentar, baru sehari mati istri, kawin lagi. Tapi kematian anak ini musibah terbesar, itu si jantung hati. Bagaimanapun anak itu belahan hati, darah daging dia, gitu kan. Ini darah daging dia harus dibantainya, gitu ya, dengan cara disembelih karena sebuah mimpi. Tapi mimpinya para nabi adalah wahyu. Makanya Allah katakan inna hadza lahuwal balaul mubin, sungguh ini adalah benar-benar ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti Ismail dengan penyembelihan yang sangat besar. Maksudnya kambing kibas. Ada yang mengatakan, kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, seorang ahli tafsir, kambingnya itu warnanya sangat putih dan bertanduk. Makanya Nabi SAW kalau berkorban itu, beliau selalu berkorban dengan 2 ekor yang bertanduk, berwarna putih dan sedikit ada warna hitamnya, amlah.
Ya. Dan itu sunnah Nabi SAW. Sebagian ahli tafsir mengatakan kambing ini kan turun dari langit. Malaikat yang membawanya. Dari mana kambing ini datang? Dikatakan oleh ahli tafsir bahwa min aina ja'al kabs, dari mana kambing itu datang? Qad fadallahu bihi Ismail, sebagai pengganti daripada Ismail. Qala al-ba'du, sebagian ahli tafsir mengatakan innahu minal jannah, kambing itu datang dari sorga. Kambing itu datang dari sorga. Ada yang mengatakan, sebagian ahli tafsir yang lainnya, bahwa kambing itu adalah kambingnya Habil. Ingat ketika Habil dia berkorban hanya ingin memilih pasangan dengan saudaranya Qabil. Habil berkorban dengan apa? Kambing. Kemudian Qabil berkorban dengan buah-buahan, itu pun buah-buahan yang buruk karena tidak ikhlas kurbannya. Allah kirim halilintar kemudian membakar kambingnya Habil, tanda diterima kurbannya. Kemudian kambing itu diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Lah kambing Habil inilah yang diturunkan Allah untuk menjadi pengganti Ismail. Disembelih sebagai pengganti Ismail, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak tersebut, maksudnya Ismail, dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Jadi dengan lulusnya Ibrahim dari ujian yang berat ini, makanya kemudian Ibrahim itu menjadi satu-satunya nabi yang seluruh agama menasabkan kepadanya. Yahudi mengatakan Ibrahim nabi kami, Nasrani mengatakan Ibrahim nabi kami, orang-orang musyrik Arab mengatakan Ibrahim nabi kami, termasuk juga orang Islam, bahwa Ibrahim itu adalah kakek buyut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebuah pengklaman kalau tak ada bukti itu hanya dongeng saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan makana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan Yahudi kata Allah, Ibrahim bukan Nasrani, Ibrahim itu hanifan muslimah. Dia seorang yang hanif, yang lurus, yang tidak melakukan kesyirikan, dan seorang muslim. Dan dia tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak benar pengklaiman orang Yahudi yang mengatakan Ibrahim nabi kami. Ibrahim bukan Yahudi. Pengklaiman orang Nasrani, Ibrahim nabi kami. Ibrahim bukan Nasrani. Ibrahim itu seorang muslim hanif. Makanya Allah mengatakan wattabi millata Ibrahim hanifa, ikuti agama Ibrahim yang lurus itu. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit ke-7 saat peristiwa Isra Mi'raj, dia menitipkan salam untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengucapkan salam kepada Rasul, tapi juga menitipkan salam untuk kita sebagai umatnya. Dan satu-satunya Nabi yang mendoakan selamat kepada umat Rasul hanyalah Ibrahim dari semua Nabi yang ditemui dalam lapisan-lapisan langit itu. Maka sebagai balasan Rasul, karena Ibrahim sudah mendoakan umatnya dengan keselamatan, makanya disyariatkan dalam Islam, dalam setiap tasyahud dalam solat, kita mengikut sertakan Ibrahim dalam solawat. Makanya solawat ini disebut solawat Ibrahimiyah. Kenapa diikut sertakan? Karena sebagai budi baiknya Ibrahim kepada Rasul, Rasul ingin membalasnya dengan cara menyebut-nyebut namanya dalam solat. Setiap solat kita wajibnya ataupun sunnahnya. Sudah isya? Iya, sayup-sayup tapi jelas. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguh dia termasuk hamba kami yang beriman. Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyyan,
minas salihin, dan kami beri kabar gembira kepada kelahiran Ishak seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Dan manfaat. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.